Pull! Oh! Ya! Woohoo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfisla Faradila dari absen 2. Di sini saya akan menjelaskan bab evolusi. Nah, bab evolusi biasanya mencakup beberapa topik utama, seperti yang pertama ada pengertian evolusi, yang dimana saya akan menjelaskan definisi dan konsep dasar evolusi. Yang kedua ada teori evolusi, termasuk teori Darwin, Remark, dan sintesis modern. Yang ketiga ada mekanisme evolusi, ada seleksi alam, mutasi, rekomendasi genetik, arus genetik, dan drift genetik. Yang keempat ada bukti evolusi, fosil, anatomi, komparatif, embryologi, biokimia, dan distribusi geografis. Yang kelima ada spesiasi, proses pembentukan spesies baru. Yang keenam ada evolusi manusia, di mana perkembangan manusia dari nenek moyang primata. Yang terakhir ada yang ketujuh, yaitu penerapan evolusi dalam bioteknologi, kedokteran, dan konservasi. Saya akan menjelaskan pengertian evolusi. Nah, evolusi itu adalah proses perubahan karakteristik makhluk hidup secara bertahap dalam jangka waktu yang lama, yang terjadi melalui mekanisme seperti yang pertama itu ada mutasi atau perubahan genetik, yang kedua itu ada seleksi alam atau pemilihan individu yang lebih cocok dengan lingkungannya, tiga itu rekomendasi gen, dan terakhir itu ada pewarisan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, konsep evolusi itu menjelaskan bagaimana spesies dapat berkembang, beradaptasi, atau bahkan punah dalam seiring waktu. Teori evolusi dapat ditemukan oleh Charles Darwin, menekankan bahwa individu dengan sifat yang lebih menguntungkan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan berkembang biak, sehingga sifat tersebut diwariskan ke keturunannya. Nah, evolusi dapat terjadi dalam berbagai skala, mulai dari perubahan kecil dalam suatu populasi, mikroevolusi, hingga perubahan besar yang menghasilkan spesies baru atau makroevolusi. Yang kedua, saya akan menjelaskan beberapa teori utama yang menjelaskan evolusi. Contoh pertama itu ada teori evolusi oleh Charles Darwin. Nah, konsep utamanya, makhluk hidup mengalami variasi dalam sifat-sifatnya. Individu dengan sifat yang lebih cocok dengan lingkungannya memiliki peluang besar untuk bertahan hidup dari perkembangbiak atau seleksi alam. Nah, yang ketiga itu ada sifat yang menguntungkan akan diwariskan ke generasi berikutnya yang menyebabkan perubahan bertahap dalam populasi. Nah, contohnya itu ada burung finch. Di Kepulauan Galapagos memiliki bentuk paruh yang berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya di habitatnya. Burung dengan paruh yang lebih sesuai dengan sumber makanan bertahan hidup lebih baik, mewariskan sifat ini akan turun-temurun. Ada teori evolusi oleh Jean-Baptiste Lamarck, yang konsep utamanya itu organisme dapat mengubah sifatnya selama hidupnya sebagai respons terhadap lingkungan. Perubahan ini diwariskan keturunannya atau teori penggunaan dan tidak penggunaan organ. Nah, contoh itu ada Lamarck berpendapat bahwa jerapah awalnya memiliki leher yang pendek, tetapi karena sering menjangkau daun tempat yang tinggi, leher mereka memanjang. Perubahan ini kemudian diwariskan ke generasi berikutnya. Namun teori ini tidak terbukti secara ilmiah. Yang ketiga ada teori mutasi dari Hugo de Vries. Nah, konsep utamanya itu evolusi terjadi melalui mutasi besar yang tiba-tiba dalam gen, bukan hanya perubahan kecil secara bertahap. Mutasi bisa menghasilkan sifat baru yang bermanfaat dan mewariskan ke generasi selanjutnya. Nah, contohnya itu ada beberapa spesies tanaman mengalami mutasi genetik yang menyebabkan perbedaan warna, bunga, atau daya tahan terhadap penyakit yang kemudian diwariskan. Nah, yang keempat itu ada sintesis modern atau teori evolusi neo-darwinisme. Nah, konsep utamanya menggunakan teori Darwin dengan genetik modern. Evolusi terjadi melalui kombinasi mutasi seleksi alam, rekomendasi gen, dan faktor lingkungan. Nah, contohnya itu bakteri yang mengalami mutasi menjadi kebal terhadap autobiotik dapat bertahan hidup dan berkembang biak menyebabkan populasi bakteri resisten. Nah, jadi kesimpulan dari teori evolusi ini menjelaskan bagaimana makhluk hidup berubah seiring waktu dari menekan seleksi alam dan percaya pada warisan sifat yang diperoleh, sementara teori mutasi menyebabkan peran perubahan genetik. Bukti evolusi dapat dilihat dari fosil, kesamaan anatomi, serta perkembangan resisten organisme terhadap obat-obatan atau lingkungan yang baru.
Yang ketiga ada mekanisme evolusi. Yang pertama itu ada seleksi alam lingkungan memilih individu dengan sifat terbaik untuk bertahan hidup. Yang kedua ada mutasi, perubahan acak dalam DNA yang dapat menghasilkan variasi sifat. Yang ketiga ada rekombinasi genetik, variasi sifat yang terjadi karena perkawinan atau reproduksi seksual. Yang keempat ada arus gen, perpindahan gen antar populasi melalui migrasi. Yang terakhir ada drift genetik, perubahan frekuensi gen akibat faktor acak terutama pada populasi kecil. Ini saya akan menjelaskan bukti evolusi. Yang pertama itu ada fosil, di mana sisa-sisa organisme purba yang menunjukkan perubahan bentuk makhluk hidup dari waktu ke waktu. Contohnya itu pada kuda. Jadi mana kuda itu dari masa lampau hingga masa kini itu sangat berbeda, yang dimana dulu berukuran seperti kucing hingga sekarang menjadi ukuran seperti kuda pada masa kini, yang dimana masa lampau hingga masa kini banyak perubahan. Yang pertama itu ada kaki yang makin panjang, mata dan hidung semakin menjauh, leher semakin panjang, dan masih banyak lagi perubahan-perubahannya. Yang kedua itu ada anatomi komparatif. Nah, yaitu kesamaan struktur tubuh antara spesies menunjukkan hubungan evolusi. Misalnya itu lengan manusia dan sirip paus memiliki struktur tulang yang serupa. Yang ketiga itu ada embriologi. Itu adalah kemiripan tahap perkembangan embrio pada berbagai spesies menunjukkan nenek moyang yang sama. Terus ada biokimia, itu adalah kesamaan DNA dan protein di makhluk hidup dengan mendukung teori evolusi. Terus ada distribusi geografis, itu makhluk hidup yang ditinggal di daerah terpisah memiliki kemirikan menunjukkan bahwa adanya nenek moyang yang bersama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan spesiasi dalam evolusi. Nah, spesiasi itu adalah proses terbentuknya spesies baru dari populasi yang sebelumnya merupakan bagian dari spesies yang sama. Nah, spesies terjadi ketika suatu populasi mengalami perubahan genetik yang cukup signifikan sehingga individu-individu tidak lagi berkembang biak dengan populasi asalnya. Nah, ada jenis-jenis spesiasi. Yang pertama itu ada spesiasi alopatrik, yang kedua itu ada spesiasi peripatrik, yang ketiga itu ada spesiasi parapatrik, dan yang keempat itu ada spesiasi simpatrik. Nah, jadi kesimpulannya itu ada spesiasi dalam proses penting dalam evolusi keanekaragaman yang menghasilkan keanekaragaman hayati. Faktor utama yang menyebabkan spesies adalah evolusi geografis, genetik, atau ekologis, serta seleksi alam yang mengarah pada perbedaan genetik signifikan antara populasi. Itu ada evolusi manusia. Nah, evolusi manusia itu adalah proses perubahan bertahap dari nenek moyang primata menjadi manusia modern atau Homo sapiens. Proses ini berlangsung selama jutaan tahun melalui seleksi alam, adaptasi terhadap lingkungan, dan perubahan genetik. Nah, terus ada tahapan evolusi manusia. Yang pertama itu ada prosimian dan primata awal, itu pada 60 juta tahun yang lalu. Terus yang kedua itu ada Australopithecus, itu pada 4 sampai 2 juta tahun yang lalu. Terus ada yang ketiga itu ada Genius Homo awal, itu pada 2,5 juta tahun yang lalu. Terus ada Homo habilis, itu adalah manusia terampil. Nah, terus yang keempat itu ada Homo neanderthalensis, itu pada 400 sampai 40.000 tahun yang lalu. Yang kelima itu ada Homo sapiens, itu pada 300 tahun yang lalu hingga sampai sekarang. Saya akan menjelaskan penerapan evolusi dalam bioteknologi, kedokteran, dan konservasi. Nah, evolusi itu tidak hanya menjelaskan asal-usul spesies, tapi juga diterapkan dalam berbagai bidang untuk meningkatkan kesehatan, teknologi, dan kelestarian lingkungan. Itu ada penerapan evolusi dalam bioteknologi. Nah, jadi ada rekayasa genetik. Rekayasa genetik itu evolusi molekuler membantu dalam manipulasi DNA untuk menghasilkan organisme dengan sifat unggul seperti tanaman tahan hama.
Nah, terus ada enzim evolusioner. Teknik direct evolution digunakan untuk mengembangkan enzim baru dalam industri farmasi pangan. Dan terus ada produksi antibiotik. Mikroorganisme mengalami seleksi untuk menghasilkan antibiotik yang lebih efektif. Nah, contoh itu pertama itu ada produksi insulin sintesis menggunakan bakteri yang dimodifikasi secara genetik. Yang kedua itu ada pembuatan enzim tahan panas untuk deterjen melalui evolusi terarah. Nah, yang penerapan evolusi dalam kedokteran. Nah, resistensi antibiotik itu pemahaman tentang evolusi bakteri membantu dalam mengembangkan strategi mengatasi resistensi antibiotik. Terus ada vaksin dan virus. Virus seperti influenza dan COVID-19 terus berevolusi sehingga vaksin perlu diperbarui sesuai mutasi virus. Terus ada pengobatan kanker. Pendekatan evolusi membantu memahami bagaimana sel kanker berkembang dan beradaptasi terhadap terapi. Nah, contohnya itu ada pengembangan vaksin flu yang diperbarui setiap tahun sesuai mutasi virus. Terus ada strategi pengobatan kanker yang mempertimbangkan evolusi sel kanker untuk menghindari resistensi obat. Nah, yang ketiga itu ada penerapan evolusi dalam konservasi. Pelestarian keanekaragaman hayati, yaitu evolusi membantu memahami adaptasi spesies terhadap perubahan lingkungan untuk merancang strategi konservasi. Terus ada reintroduksi spesies, itu studi tentang seleksi alam membantu memilih untuk individu terbaik untuk diperkembangbiakan sebelum dilepaskan ke alam. Terus ada genetik konservasi, yaitu analisis DNA yang digunakan untuk menjaga keragaman genetik spesies langka dan mencegah perkawinan sedarah. Nah, contohnya itu ada upaya konservasi harimau Sumatera dengan menjaga keragaman genetiknya. Terus yang kedua itu ada penggunaan seleksi buatan untuk meningkatkan populasi burung yang hampir punah. Nah, jadi kesimpulannya pada penerapan evolusi itu adalah prinsip evolusi diterapkan dalam berbagai bidang untuk meningkatkan teknologi, pengembangan, dan perlindungan lingkungan. Nah, pemahaman evolusi itu membantu manusia untuk mengatasi tentang seperti penyakit, ketahanan pangan, dan kepunahan spesies. Segitu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.